Pernah lihat ruang kontrol yang rumit kayak gini dan penasaran apa aja sih yang sebenarnya terjadi di baliknya? Nah, di setiap video keren yang kita tonton, ada satu pilihan teknis yang sangat mendasar. Mau pakai satu kamera atau banyak kamera? Hari ini, kita bakal bongkar tuntas semua teknik produksi video. Dari yang paling simple sampai yang paling kompleks. Coba deh pikirin, kenapa ya nonton film di bioskop itu rasanya beda banget sama nonton konser atau talk show yang disiarin langsung? Satu terasa sangat sinematik dan rapi, yang satunya lagi penuh energi dan spontanitas. Jawabannya, ternyata terletak pada pilihan fundamental soal pengaturan kameranya. Dan semua pilihan itu pada dasarnya mengerucut ke 4 pendekatan utama ini. Ada yang namanya single kamera, multi kamera, terus ada multi kamera ISO, dan yang lagi ngetrend sekarang multi docking. Masing-masing punya jagoannya sendiri, punya kelemahannya sendiri. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, kamera tunggal. Coba bayangin deh seorang pematung yang lagi fokus banget membentuk mahakaryanya. Detil demi detil, pelan-pelan. Nah, kira-kira begitulah filosofi di balik teknik ini. Prosesnya itu sangat penuh perhitungan dan artistik. Jadi, apa sih teknik kamera tunggal itu? Gampangnya gini, seluruh adegan direkam cuma pakai satu kamera. Coba bayangin film sekelas The Dark Knight atau serial Stranger Things, di mana setiap shotnya itu dirancang dengan super teliti. Satu adegan bisa diulang berkali-kali dari berbagai sudut, yang nanti baru deh dirangkai pas proses editing. Di sini kelihatan jelas plus minusnya. Di satu sisi, kita dapat kendali penuh, hasilnya bisa sinematik banget, pencahayaan dan framingnya sempurna. Tapi, ya ada harga yang harus dibayar, waktu. Prosesnya jadi jauh lebih lama, dan editingnya itu kayak nyusun ribuan keping puzzle yang rumit. Sekarang kita loncat ke dunia yang sama sekali berbeda, multikamera. Kalau yang tadi itu ibarat pematung, nah yang ini tuh lebih kayak konduktor orkestra yang menangkap sebuah pertunjukan secara langsung, dinamis, dan serentak dari berbagai sudut. Teknik ini tuh sebenarnya udah lama banget loh. Dari tahun 50-an, multikamera udah jadi andalan buat sitkom-sitkom klasik. Terus, berkembang ke talk show, sampai akhirnya di era digital sekarang, boom! Ini jadi tulang punggungnya para kreator di YouTube, podcast, sampai live streaming. Evolusinya luar biasa banget. Terus kenapa sih orang milih pakai banyak kamera? Ada 4 alasan utamanya. Pertama, variasi sudut bikin tontonan jadi nggak ngebosenin. Kedua, ini efisien banget soal waktu, semua direkam sekaligus. Ketiga, ini satu-satunya cara kalau mau bikin acara live. Dan yang terakhir, ini bikin penonton tetap fokus dan nggak gampang bosan. Nah, ini dia nih bentuk paling klasiknya, multi-kamera standar. Jadi, ada beberapa kamera yang semuanya terhubung ke satu alat canggih namanya video switcher. Nanti, sutradara atau operatornya tinggal pencet-pencet aja buat milih sudut kamera mana yang mau ditayangin langsung. Persis kayak yang kita lihat di siaran olahraga atau konser musik. Kelebihannya jelas banget, produksi jadi super cepat dan efisien, pas banget buat siaran langsung. Tapi minusnya, kita butuh lebih banyak alat dan koordinasi tim yang harus solid banget, karena kalau ada satu kesalahan, ya langsung kelihatan sama semua penonton. Oke, sekarang kita naik level sedikit ke multi-kamera ISO. Nah, ISO di sini itu singkatan dari isolated. Artinya gini, selain hasil siaran langsung yang udah diedit, rekaman mentah dari setiap kamera juga disimpan terpisah. Ini tuh ibaratnya jaring pengaman paling pamungkas dalam dunia produksi live. Fleksibilitasnya luar biasa. Ada salah pencet pas live? Tenang, bisa diperbaiki nanti pas editing. Mau bikin versi yang lebih sinematik buat diunggah lagi? Bisa banget. Tapi, siap-siap aja. Ini butuh kapasitas penyimpanan data yang segede gaban dan sistemnya juga kompleks banget. Ini pilihannya para profesional buat hasil yang maksimal. Terus gimana dong kalau kita nggak punya switcher? Nah, disinilah masuk dunia multi-docking. Atau gampangnya setup tanpa switcher. Ini pendekatan modern yang populer banget di kalangan YouTuber dan podcaster. Pasti sering lihat kan di podcast wawancara, ada kamera buat host, satu lagi buat tamu, terus semuanya direkam sendiri-sendiri dan baru disatuin nanti di komputer. Jadi intinya tuh gini, kita hemat banyak biaya karena nggak perlu beli switcher yang mahal, tapi sebagai gantinya kita nggak bisa siaran langsung dan harus rela ngabisin lebih banyak waktu di depan komputer buat ngedit. Ini benar-benar pertukaran antara biaya di depan dan waktu di belakang. Oke, kita udah ngebahas keempat teknik tadi. Sekarang waktunya untuk the main event, di mana kita bakal adu semuanya secara langsung dalam satu tabel, biar jelas banget perbedaannya. Nah, ini dia matriksnya. Coba deh perhatiin polanya.
Kalau yang dicari itu biaya rendah, pilihannya jelas jatuh ke kamera tunggal atau yang tanpa switcher. Tapi kalau kita ngomongin acara live, juaranya udah pasti multicam standar dan ISO. Dan buat yang butuh fleksibilitas editing paling dewa, pilihannya ada di ISO sama tanpa switcher. Tadel ini ngerangkum semua yang perlu kalian tahu dalam sekejap. Setelah lihat semua perbandingan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Ilmunya udah dapet nih, jadi kira-kira teknik mana yang bakal kalian pilih buat proyek selanjutnya? Ingat ya, pesan intinya tuh ini, nggak ada satu teknik yang paling benar atau paling bagus. Semuanya itu tergantung sama tujuan kalian. Mau bikin film pendek yang artistik, podcast wawancara, atau nyiarin konser besar. Kebutuhan spesifik proyek kalian lah yang jadi kompas buat nentuin pilihan terbaik. Jadi sekarang petanya udah ada di tangan kalian. Kalian udah paham bedanya plus minusnya dari setiap teknik. Tapi ini baru permulaan loh. Dengan teknologi AI dan produksi virtual yang udah di depan mata, pertanyaan besarnya adalah kemana lagi seni menangkap cerita ini akan berevolusi selanjutnya. Nah itu jadi pemikiran buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.